Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara untuk sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat setiap pujian dan penyembahan kita. Untuk itu saat ini mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang begitu baik dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Engkau masih memberkati kami Tuhan. Dari aktivitas kami, dari tadi pagi sampai dengan sore menjelang malam hari ini Tuhan. Saat ini kami mau mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami Tuhan. Untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan. Mari Engkau urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami percaya kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih Tuhan. Untuk itu saat ini kami menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada karena kasih-Mu, oh, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu, amin. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur. Terima kasih terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya kami memuji-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada Tuhan karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sambil mengangkat tanganmu katakan, terima kasih, oh yeah.
penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari kami berikan penghormatan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kepadamu ya. Mari lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh, mulutku penuh amin dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Sepanjang hari kami berikan penghormatan, kami berikan pujian kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari saudara, mari kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Dengan penuh sukacita kita mau angkat satu nyanyian. Ku terima janji Allah. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Mari sama-sama katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, haleluya ku bersorak. Mari sama-sama kita menantikan janji Tuhan. Kita mau katakan pujian ini dari awal. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti. Amin. Firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya, haleluya ku bersorak. Haleluya, haleluya ku bersorak. Haleluya, berikan sorak bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya.
Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan untuk melayani. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, inilah kerinduan kami Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Mari katakan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata. Ini janji kami Tuhan. Kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan katakan. Sampai akhir ku menutup mata, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, sampai kami dapatkan mahkota kehidupan kami, mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ini janji kami Tuhan. Kami mau tetap setia untuk melayanimu, karena Engkau telah lebih dahulu melayani kami, mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bertatalah atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu kami rasakan ada di tengah-tengah kami. Ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu Engkau urapi kepada setiap kami, jamah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kami boleh menerima setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kembali kita
bertemu di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Hari ini saya bersama istri menyampaikan shalom buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Di dalam pendalaman Alkitab hari ini kita masih akan baca Wahyu pasal 6 ayat yang kedua. Silakan dibaca. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Iya. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, maju sebagai pemenang, merebut kemenangan. Jadi seperti terjemah lama dikatakan, untuk merebut kemenangan, keluar sebagai pemenang, tetapi menang lagi. Maju sebagai pemenang, itu sudah menang. Untuk apa? Merebut lagi kemenangan. Jadi kemenangan demi kemenangan. Tidak sekali menang, terus kalah, tapi menang dan seterusnya menang. Itu lebih daripada pemenang. Saya suka membaca sekali lagi dalam terjemahan yang lama. Alkitab terjemah lama berbunyi demikian. Maka aku nampak adalah seekor kuda putih dan orang yang duduk di atasnya itu ada berpanah. Maka suatu mahkota pun dikaruniakanlah kepadanya, lalu keluarlah ia dengan tanda kemenangan, dan supaya ia menang lagi. Jadi tidak sekali menang lalu kalah terus, tapi menang sampai memperoleh mahkota, sampai ada di Yerusalem baru, sampai kita ada di dalam pesta nikah anak domba. Puji Tuhan, dikatakan dikaruniakan mahkota. Jadi pemenang itu selalu dikaruniakan mahkota. Ada mahkota, tanda kemenangan. Iblis, setan, tidak pernah dikaruniakan mahkota. Tidak pernah. Di dalam Alkitab, seluruh Alkitab, tidak pernah ada kita melihat, menjumpai kata di mana setan diberi mahkota. Sebab setan bukanlah pemenang. Setan kalah dan selalu kalah, dan pada akhirnya kalah sampai dibuang ke dalam lautan api selama-lamanya. Gak ada lagi dia bisa keluar. Ya. Jadi setan bukanlah pemenang, tidak punya mahkota. Di dalam cerita Matius 4, waktu Tuhan Yesus lapar, ya, berpuasa 40 hari 40 malam. Bagaimana digodai oleh setan 3 kali. 3 kali setan kalah, tidak menang, kalah. Ya, walaupun dia selalu cari kesempatan. Jadi dia selalu cari kesempatan. Tapi kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, ya. Kalau dikatakan dalam Kejadian, kepalanya itu diremukan oleh Tuhan di atas kayu salib. Tempat bisanya itu, dia itu musuh yang kalah. Tapi ekornya masih bisa menyapit. Wahyu 12 menceritakan sepertiga bintang-bintang yang adalah gambarannya gereja Tuhan, anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Itu kita mesti harus mewaspadai ular. Punya ekor. Ya, dia punya ekor ini yang berbahaya. Karena itu mari kita akan belajar lebih lanjut bahwa setan tidak pernah punya mahkota. Tidak pernah. Ya, jadi penunggang kuda putih itu, ya, kuasa Roh Suci itu gambaran Tuhan yang jadi pemenang. Sebelum meterai yang berikutnya dibuka,
maka didahului dengan penunggang kuda putih yang mempunyai kemenangan dan punya mahkota di atas kepalanya. Kenapa? Supaya Roh Kudus menjelajah seluruh bumi ini, menyelamatkan orang-orang yang percaya, gerejanya Tuhan. Makanya gereja Tuhan itu nomor satu dihakimi, nomor satu ditembusi anak panah firman Allah, supaya firman itu menyucikan apa yang tidak dilihat oleh orang, apa yang tidak bisa dipandang oleh mata kasar manusia. Hal-hal yang tersembunyi dalam kehidupan kita hanya bisa diungkapkan oleh panah, ya, anak panah dari firman yang tepat sasarannya. Tuhan Yesus menolong kita sekalian, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi saya mau tekankan sekali lagi, setan, iblis tidak punya mahkota. Tidak punya mahkota. Ya. Sedangkan orang yang mengendarai kuda putih itu di dalam Wahyu 6 ayat 2 yang kita sudah baca, punya apa? Dikaruniakan mahkota. Dikaruniakan artinya pemberian bagi orang yang menang adalah mahkota. Pemenang dapat mahkota. Nah, tentang mahkota ini banyak disebut di dalam Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada mahkota. Contohnya kita baca Kidung Agung 3 ayat 10 sampai ayat 11. Tiang-tiangnya dibuatnya dari perak, Ya, sandarannya dari emas, tempat duduknya berwarna ungu, bagian dalamnya dihiasi dengan kayu arang. ya, Hai putri-putri Yerusalem, putri-putri Sion, ya. keluarlah dan tengoklah Raja Salomo Ya. dengan mahkota yang dikenakan kepadanya. Mahkotanya Raja Salomo dikenakan ketika apa? Ya, jadi pengantin. Baca terus. Dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya Ya, pada hari pernikahannya, Ya. pada hari kesukaan hatinya. iya. Pada hari pernikahan. Tapi kalau kita baca selanjutnya, sayang sekali. Sayang. Mahkota yang dikenakan pada hari pernikahannya dirusak oleh Salomo. Dengan banyak istri. Bahkan mahkota sebagai seorang raja jatuh. Gara-gara apa? Ya, kalau dalam Kidung Agung itu ditulis oleh Salomo dalam keadaan dia penuh gairah cinta. Cinta yang mula-mula. Cinta yang sangat membara, hangat. Kasih mula-mula. Tapi ketika di dalam kitab pengkhotbah, Salomo dalam keadaan jatuh. Tidak ada lagi cinta mula-mula. Makanya Tuhan sangat serius kepada jemaat Efesus dalam Wahyu 2. Diperingatkan, kalau kasih mula-mulamu itu, kamu tidak kembali ke situ, kaki Dian itu berbicara terang, sekaligus terang Roh Kudus diambil. Kalau gereja sudah tidak ada terang Roh Kudus, tidak ada hadirat Roh Kudus, gereja akan menjadi gelap. Kita tahu kaki Dian itu di dalam ruang suci, dalam pengajaran tabernakel. Kalau tidak ada kaki Dian itu ruang suci gelap. Nah, bagaimana Raja Salomo jatuh? Ini satu pelajaran yang baik untuk kita di hari-hari akhir zaman ini. Jaga supaya mahkota itu tetap ada di kepala. Jaga supaya kita tetap adalah seorang pemenang. Dijaga ya dalam hal nikah kita, dalam segala hal. Raja Salomo boleh jadi contoh yang tidak patut ditiru. Ya. Tapi saya tidak berhenti sini dulu, kita akan ceritakan nanti kemudian. Tapi mari kita membahas
bahwa di surga ada disediakan 5 mahkota sebagai upah kita. Itu dalam perjanjian baru. Ini tadi mahkota Salomo, kita bicara tentang perjanjian lama, di mana saya tadi katakan ada disebutkan banyak mahkota-mahkota. Sekarang mahkota dalam perjanjian baru, paling tidak ada 5 macam mahkota yang harus kita rebut. Kalau kita menang 1 kali, 1 mahkota. Kita menang 2 kali, 2 mahkota. 3 kali, 3 mahkota. Nah, tadi penunggang kuda putih itu dikatakan supaya dia menang lagi dalam terjemahan lama. Jadi bukan sekali menang, tapi terus menang. Menang terus. Puji Tuhan. Ya. Kita mulai dengan 5 mahkota yang dijanjikan bagi orang yang melayani Tuhan, bagi orang yang mengasihi Tuhan dan keluar sebagai pemenang. Yang pertama, kalau kita sebagai pemenang akan diberikan mahkota. Apa itu? Mahkota kehidupan. Ya. Jadi jangan jadi Kristen kalah. Kristen yang tidak punya mahkota. Kristen yang seperti Salomo pakai mahkota ketika menjadi pengantin dikenakan oleh ibunya, malah sudah tidak bermahkota. Yang mencondongkan dirinya menjadi penyembah berhala pada akhirnya. Sangat ngeri. Ini kalah. Ya. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Mahkota kehidupan. Ini mahkota yang pertama kita bicarakan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, Ya. supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, Setia sampai mati. dan Terus? aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, jemaat Smyrna dikenakan mahkota kehidupan. Syaratnya apa? Setia sampai mati, setia sampai akhir. Kalau kita baca detailnya Wahyu 2 ini di jemaat Smyrna, mereka itu banyak menderita, banyak kesusahan, miskin. Bisa dibayangkan. Ya. Tapi Tuhan bilang, aku tahu kesusahanmu. Aku tahu kemiskinanmu. Lebih dari itu, difitnah. Loh, banyak fitnahan. Kalau kita difitnah, ya bagaimana? Tapi Tuhan suruh mereka bertahan. Tetapi tidak sebenarnya demikian kata Tuhan. Ya, kalau kamu tahan dalam menderita, fitnahan, tahan dalam kemiskinan, maka aku akan berikan kamu mahkota hidup. Atau mari kita baca lengkap. Wahyu pasal yang kedua, ayat 8 mulai. Kepada jemaat di Smyrna, Ya, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, ya, yang telah mati dan hidup kembali. ya. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, Aku tahu kesusahan kamu. namun engkau kaya, dan Kamu- fitnah mereka. Orang difitnah itu kaya. Kaya. Tapi kita tidak mau difitnah. Tuhan Yesus difitnah. Penyesat. Difitnah. Bahkan diusir keluar dari Gadara yang sudah tolong satu orang yang dirasuk setan. Gara-gara apa? Gara-gara roh yang legion banyaknya itu. Nah ya, pindah ribuan masuk ke dalam babi karena perintah Tuhan, masuk di babi. Mereka rugi.
Rugi karena apa? Babi mereka masuk jurang. Wah, saya tidak terima ini. Ayo keluar, diusir. Loh, Tuhan diusir. Nah, sudah menolong nyata-nyata orang di Gadara ini. Yang dirasuk setan diusir. Lah Tuhan alami ini. Menderita. Ya, Smyrna difitnah. Sama. Artinya ada luka-luka Kristus pada gereja Smyrna ini. Lanjut dibaca. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, Ya, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. ya, Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. jemaat iblis. Jemaat setan. Terus? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya, jangan takut kata Tuhan. Terus? Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, Ya. supaya kamu dicobai. Masuk penjara lagi. Rasul Paul juga masuk penjara, difitnah, dituduh, menyesatkan. Terus? Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tapi kesusahannya tidak 100 hari, tidak selama-lamanya, 10 hari. Singkat. Namun 10 hari itu jemaat Smyrna sangat menderita. Kita biasanya kan tidak mau menderita. Menjadi pelayan Tuhan, jadi gembala, tidak mau menderita. Tapi Tuhan bilang sama jemaat Smyrna, tidak usah omong-omong ya. Kamu menderita 10 hari, 10 hari. Nanti kalau selesai itu ada mahkota hidup. Tahan menderita, tahan difitnah, tahan disalahkan, tahan. Maka Tuhan katakan mahkota kehidupan. Berapa kali Rasul Paulus masuk penjara, dipenjarakan, didera. Memang kan tidak salah. Berapa kali Tuhan diusir, diludahi, ya ditampar, diadili Pilatus. Tuhan diam, tidak omong. Harapan saya gereja Tuhan kembali untuk memikirkan bagaimana saya mendapatkan mahkota kehidupan. Mahkota hidup. Lanjut, Yakobus 1 ayat 12. Kita baca tentang mahkota kehidupan yang ada di perjanjian baru ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, Nah, bahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. sebab apabila ia sudah tahan uji, Kalau sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang menerima mahkota hidup. dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, pencobaan-pencobaan kamu alami, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan untuk kamu pikul. Barang siapa tahan dalam pencobaan, ia dijanjikan mahkota kehidupan. Dunia kita ini banyak pencobaan. Tuhan tidak pernah janjikan langit tidak punya awan. Justru ada awan di langit, segera akan turun hujan berkat. Lanjut sampai ayat 12 selesai. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Bagi orang yang mengasihi Tuhan, pencobaan ini pencobaan biasa. Tuhan buka jalan keluar. Puji Tuhan. Lanjut. Mahkota yang kedua yang harus kita meraihnya, ya, sehingga kita disebut lebih daripada pemenang. Mahkota kehidupan. Dan satu, keluar dari apa? Dari semua penderitaan difitnah. Ya, banyak kesusahan, banyak hal-hal yang tidak beres orang lakukan. Padahal saya tidak berbuat apa-apa. Tapi Tuhan bilang, ya sabar, penderitamu itu cuma 10 hari. Tapi
akibat menderita itu mahkota hidup. Sama dengan Yakobus 1. Jadi orang yang tahan dalam pencobaan, dalam kesulitan, diberi mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Sekarang mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8. Mahkota kebenaran. Ini yang harus menghiasi pikiran kita hari-hari ini. Bagaimana ya saya bisa mendapat mahkota kehidupan? Tadi sudah diberitahu bagaimana caranya oleh Alkitab. Karena Alkitab itu memberi jalan keluar. Alkitab itu menjawab. Ya, kita bertanya, Allah pasti jawab. Di mana? Alkitab. Kembali ke Alkitab. Sekarang baca 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Ya, Hakim yang adil, ya, pada harinya, ya. tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ya, orang yang merindukan Yesus datang. Bukannya Rasul Paulus mendapatkan mahkota kebenaran. Sama orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Yang kedua kali. Terus, Berusahalah supaya segera datang kepadaku, ya, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. ya, Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. ya, Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. ya, Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, ya, karena pelayanannya penting bagiku. ya. Ada yang tinggalkan Rasul Paulus, tidak setia. Ada yang setia. Ya. Kalau kita baca ayat 7 sebelumnya, coba dibaca. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Nah, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Terus, Aku telah mencapai garis akhir. nah, Rasul Paulus mencapai garis akhir dalam pertandingan. Terus, Dan aku telah memelihara iman. aku pelihara iman. Ini perlu. Ketika pertama kali kita mendengar Injil, firman Tuhan, tanam di hati kami karya Roh Kudus menimbulkan iman. Itu pertama kali kita. Sampai kita mengakui adanya Tuhan Yesus, sampai kita mengakui semua dosa kita, kita minta ampun dan kita lahir baru, kita jadi orang yang diselamatkan. Tapi iman kita bisa kandas. Itu harus dirawat, dipelihara. Dengan apa? Dengan firman Allah. Karena firman Allah itu menimbulkan iman. Firman Allah itu roti hidup. Firman Allah itu segalanya buat kita. Manusia tidak hanya hidup dari roti biasa, roti keju, roti coklat, tidak. Tapi manusia itu roti hidup, itu firman Allah. Baca Alkitab, renungkan siang malam, taati apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah orang yang merawat imannya, memelihara iman. Dan dia akan mencapai garis akhir dan menerima mahkota kebenaran. Terpujilah Tuhan. Ya, aku sudah mencapai akhir. Gereja Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita sedang dalam perlombaan iman. Bagaimana mengisi iman, bagaimana pelihara iman kita, tidak ada lepasnya dari Alkitab kita yang adalah firman Allah. Ajari anak-anak sejak kecil. Rasul Paulus mengatakan, Timotius, dari kecil kamu sudah belajar baca Alkitab, baca kitab suci yang bisa membawa kamu kepada apa? Kepada keselamatan. Itulah yang kita butuhkan. Bukan selamat di dunia ini saja, tapi selamat sampai masuk di dalam kerajaan kekal dan menerima mahkota kebenaran. Rasul Paulus bilang, aku berlomba dan mencapai garis akhir. Pelihara iman. Kalau saudara pelihara iman, saudara akan mendapat mahkota kebenaran. Wow, tadi mahkota apa? Mahkota kehidupan, mahkota kebenaran. Sudah dua. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Lebih daripada
orang menang. Artinya sudah menang, menang lagi. Itu Wahyu 6, penunggang kudanya. Menang, menang lagi. Menang, dapat mahkota 1, menang lagi. Ya, sekarang Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Jadi mahkota kebenaran. Ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, Ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita. ya, Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, ya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam perlombaan iman ini untuk mencapai mahkota kebenaran, mata kita fokus Yesus. Dialah teladan kita. Dialah contoh yang terbesar. Ya, tapi Rasul Paul juga seringkali mengatakan, ikutlah teladanku, karena aku ikut Kristus. Tidak salah. Kita tidak membesar-besarkan Rasul Paulus. Kita membesarkan Yesus Kristus yang sudah diikuti oleh Rasul Paulus. Kalau ada hamba Tuhan yang baik teladannya, kenapa kita tidak ikuti? Lanjut dibaca. Yang memimpin kita dalam iman, Ya. dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah, iman kita harus mencapai kesempurnaan. Di dalam pengajaran tabernakel, soal iman itu di halaman. Tapi kita tidak berhenti iman. Kita harus naik sampai punya pengharapan. Ya, iman yang ditambah punya pengharapan. Pengharapan apa? Bukan perkara dunia, tapi sampai satu hari kelak kita masuk di ruang Maha Kudus, di mana kita menjadi mempelai wanita, dan di situ juga ada banyak mahkota. Bukan hanya menunggang kuda putih penghuni sorga itu, tapi jubah putih. Ya, berikutnya kita maju ke mahkota yang berikut, mahkota abadi. Mahkota abadi 1 Korintus 9 ayat 25 dan 26. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, ya. tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, orang dunia kayak sekarang ini lagi apa? Pertandingan apa ya? Thomas Cup ya. Hah? Mereka menjaga stamina. Mereka berusaha jaga sehat kondisi fisiknya. Dikasih menu-menu makanan yang bergizi. Mereka melatih tidur tepat waktu, bangun tepat waktu, olahraga. Ya, meningkatkan stamina, melatih. Saya pernah tinggal serumah dengan keluarga dari pejago bulu tangkis kita di zamannya. Menjadi juara All England 8 kali. Saya pernah tinggal di situ di Surabaya. Dan saya lihat sambil ngomong-ngomong cerita-cerita aja begini, mereka punya tangan pegang raket terus. Ya. Latihan. Untuk apa? Mencapai kemenangan. Tapi itu mahkota fana. Lah betul. Favorit saya dulu ketika masih muda. Ya, dia pun masih muda tapi masih lebih tua saya. Pokoknya namanya disebut, wah, semua jadi supporter yang hebat. Ya, 7 kali menang berturut-turut, gugur 1 kali. Dia raih lagi kembali yang ke-8. Lalu tidak lagi. Tidak lagi. Ya. Tidak lagi. Mahkota abadi
beda, abadi, tidak pindah ke orang lain. Ya, tahun berikutnya yang ke-9 tidak bisa diraih lagi, pindah mahkotanya. Dan sekarang dalam usia lanjut, apa yang dibuat? Tinggal dia harus mencari apa? Mahkota abadi ini. Ya, ini mahkota abadi artinya tidak pindah lagi. Tapi orang yang begini menguasai diri dalam segala hal, mengendalikan segala aspek kehidupan, termasuk kedagingan, termasuk kesombongan, termasuk apa saja. Itu supaya dapat mahkota apa? Abadi. Abadi artinya dah pindah lagi. Dah akan pindah sama siapapun. Ini sudah milik kamu, John. Ini sudah milik kamu ya, Frankie ya. Ini sudah milik kamu ya, Novel ya. Ini sudah milik kamu semua ya. Dah pindah-pindah. Mahkota abadi. Tapi harus apa? Menguasai. Mengendalikan segala dosa-dosa yang ada. Yang mencoba untuk menguasai tubuh kita ini. Menjatuhkan kita dalam dosa. Kuasai. Maka ada mahkota abadi, gak akan gugur. Tahun ini siapa yang menang? Tahun depan dia harus bertahan. Kalau tidak, pindah mahkotanya. Tidak abadi. Mahkota fana. Ya, kita ini mau cari mahkota apa? Abadi. Tuhan Yesus menolong kita. Ya, harus kita banyak ibadah. Ibadah itu menguntungkan sekarang sampai akan datang. Dalam ibadah itu kita diajar. Dalam ibadah itu kita dilatih. Sebab Alkitab berkata dalam 1 Timotius 4, latihan badani itu terbatas gunanya. Ada batasan. Ketika orang itu sakit, dia tidak bisa lagi latihan jasmani. Dulu dia lari. Tapi sekarang dikatakan ada sakit. Mana bisa lari lagi. Orang kalau main badminton, usianya sudah 50-an ke atas, hati-hati. Kawan-kawan saya banyak dokter matinya di lapangan habis main badminton. Kalau tidak salah, rivalnya, saingannya dulu pebulu tangkis kita yang menang 8 kali. Itu matinya di lapangan. Usianya 37, tapi dia latihan, dia mati. Jadi terbatas gunanya itu. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tapi ibadah apa? Menguntungkan masa sekarang ini sampai masa akan datang. Jadi dalam ibadah itu latihan kita untuk apa? Menguasai diri. Untuk mencapai mahkota abadi. Jangan remehkan ibadah. Jangan remehkan pertemuan ibadah. Jangan menganggap remeh kalau kita ngumpul lagi kesempatan yang Tuhan berikan ini. Ayo. Jemaat, ayo. Datang. Beda nanti. Ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Lompat yang keempat, mahkota sukacita atau mahkota kegirangan ini yang keempat. Kita bahas sampai 5 mahkota kalau waktunya memungkinkan. Ya, dengan cepat. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita? Siapakah pengharapan kami, sukacita kami, mahkota kemegahan, kegirangan. Terus? Di hadapan Yesus Tuhan kita. Iya. Pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Nah, kamu inilah jiwa-jiwa yang kumenangkan. Di sorga ada orang masuk tanpa mahkota. Ya, ada. Di sorga ada orang punya mahkota.
lebih dari pemenang. Sampai mahkota kegirangan, mahkota sukacita. Karena menangkan jiwa-jiwa. Dia bersaksi. Dia berbicara. Ya. Terus Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. nah, Paulus bilang, sungguh kamulah sukacitaku, kemuliaanku. Kalau ada satu jiwa yang kita menangkan, wow Tuhan, ini lebih dari dapat lotre, dapat undian. Ya, oh, orang ini di sorga dia ketemu saya, dia bilang terima kasih ya Pak Pendeta. Kalau bukan Pak Pendeta tegur saya, walaupun tidak banyak orang mau ditegur, tidak banyak orang mau dinasihati, tidak ada orang mau diceritakan tentang kemuliaan Kristus. Tapi kamulah sekarang, waduh, mahkota sukacita. Jadi di surga itu kegirangannya, kemegahannya, kemuliaannya itu adalah memenangkan jiwa-jiwa. Bukan hanya kumpulin duit. Saya kenal satu orang kaya di kota yang dimana saya dulu ada. Ketika saya menangkan dia melalui kesaksian Tuhan pakai, bukan sayapnya saya, tidak. Roh Kudus menolong saya memakai kehidupan saya menangkan. Setelah dia dimenangkan, dia bersaksi banyak orang. Dia pakai mobil nyetir sendiri, padahal ini orang punya. Karena kasihnya kepada Tuhan, kasih mula-mula begitu luar biasa. Dia bawa mobil sendiri, jemput jiwa-jiwa 2 jam sebelum ibadah, supaya gereja itu penuh dengar firman Tuhan. Saudara tidak usah tunggu harus masuk sekolah teologi, masuk sekolah Alkitab, kursus School of Ministry. Hari ini saudara bertobat, lahir baru sungguh-sungguh, ya, dipenuhi kasih mula-mula. Wanita Samaria, ndak tunggu besok ya baru aku sekolah belajar dari Yesus lagi, ya tidak. Hari itu Tuhan menyatakan dosanya yang ternyata sangat berbahaya buat jiwanya. Kawin cerai, bukan kawin resmi lagi, kumpul kebo. Tuhan bilang yang ke-6 ini juga, ini bukan suamimu. Aduh, tertemplak dosanya. Dia pergi bersaksi, aku menemukan Mesias. Dia pergi ke kota Samaria, kotanya dia, kota asalnya. Dan dia bicara tentang itu Kristus. Itulah Kristus. Dan orang datang kepada Kristus. Sekarang orang dengar Kristus sendiri omong. Dan dia mengatakan, telinga kami juga sendiri sudah dengar Yesus berkata. Bukan hanya kamu. Dimenangkanlah orang ini. Sekota Samaria. Betapa girangnya ini wanita Samaria di surga ini. Aduh, mahkota kegirangan. Tapi kalau orang tidak pernah menangkan jiwa, malas bersaksi. Itu urusan pendeta-pendeta, pelayan-pelayan Tuhan. Urusan saya cuma datang ke gereja, duduk tok. Cari uang, berkati aku Tuhan. Beri persembahan supaya kembali lagi taburan saya jadi tuai yang besar. Jangan begitu, keliru. Tuhan panggil kita bicara. Bicara tentang Yesus, bicara tentang Yesus, bicara tentang apa yang Tuhan buat dalam hidup saya. Banyak orang dimenangkan. Nah, tiba waktunya ada mahkota sukacita, mahkota kegirangan. Ketemu di surga, untunglah kamu bersaksi tentang Yesus ya. Ya, dan tuh wanita Samaria itu bilang sama dia, untunglah Tuhan, terima kasih. Kalau tidak kau tunggu saya susah-susah di sumur Yakub bagaimana. Ya, mari hari ini kita mau meraih kemenangan. Menangkan jiwa-jiwa.
dan mahkota kegirangan, sukacita. Lanjut, mahkota yang kelima, mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, Ya, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. ya, ayat 1 Petrus 5 ayat 1 mulai, tolong dibaca. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, Ya, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, ya, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah Gembalakan kawanan domba Allah tidak dengan terpaksa. Terus, yang ada padamu, ya, jangan dengan paksa, jangan terpaksa. tetapi dengan sukarela, Sukarela panggilan Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. dengan kasih kepada Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, Oh, tidak boleh. tetapi dengan pengabdian diri. Tempat penggembalaan bukan nafkah hidup dari para gembala-gembala. Tuh. Tapi saya tidak punya kerjaan, bagaimana? Lah Tuhan punya cara menghidupkan. Tapi itu bukan fokus kita. Ketika kita bekerja dengan baik, kita menggembalakan dengan baik, Tuhan tidak hanya menjanjikan mahkota kemuliaan, tapi Tuhan pelihara. Tapi bukan utama kita itu. Gereja itu jadi tempat perebutan. Kalau saya tidak di gereja A itu, saya tidak akan makan, menderita nanti saya. Loh, ini gembala atau gembala upahan? Makanya Tuhan berkata kepada Simon Petrus, anak Yohanes, "Do you love me more than this?" Dari segala yang kau miliki, kasihkah kau akan daku? Peliharakan domba-domba itu. Kasih makan anak-anak domba. Pelihara. Kasih makan domba-domba. Pelihara mereka. Domba-domba yang sudah mulai ngerti tentang Yesus, tentang kehidupan yang sesungguhnya. Sudah dewasa. Pelihara. Kasih makan yang kecil-kecil tuh domba baru bertobat. Terus ada lagi di dalam jemaat. Oh, ini sudah domba, sudah besar, udah tua lagi malah. Tapi masih dikasih makan, kasih minum susu, tak bisa tahan dia ini. Suka keriting, suka marah, suka tersinggung. Tidak ngerti. Sabar ya, karena ada kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Ini harus menghiasi hidup kita, supaya jadi gembala yang kelak menerima mahkota kemuliaan. Wow, ini jauh lebih daripada segala berkat kekayaan apapun di dunia ini. Melihara dengan kasih. Jangan pakai daging keinginan sehingga mengurangi itu. Setia menggembalakan, setia memberi makan pada waktunya. Ini hanya untuk gembala-gembala yang setia menggembalakan. Diberi mahkota kemuliaan. 1, mahkota apa? Kehidupan. 2, mahkota kebenaran. 3, mahkota abadi. 4, mahkota sukacita, mahkota kemegahan, mahkota kegirangan. 5, mahkota kemuliaan. Lebih daripada pemenang. Penunggang kuda putih dengan anak panah. Anak panah kemenangan tembus sasaran dan mencapai kemenangan dan diberi mahkota dan dikatakan supaya ia yang merebut kemenangan menang lagi. Jadi mahkotanya susun-susun. Ya, apa saudara mau mengejar mahkota ini? Nah, kalau mau
Ya saudara harus punya pikiran. Pikiran yang bagaimana saya harus mati ya. Mati dalam aku menderita. Supaya ada mahkota kehidupan. Bagaimana saya harus memelihara iman, berlomba mencapai garis akhir. Bagaimana caranya Tuhan? Supaya saya dapat mahkota kebenaran. Bagaimana supaya saya bisa mencapai mahkota abadi? Kita belajar menguasai diri kita. Bagaimana saya mencapai mahkota sukacita kegirangan? Saya mau menangkan jiwa Tuhan. Pakailah aku ya Tuhan. Urapi saya. Lengkapi aku. Bagaimana Tuhan supaya aku mendapat mahkota kemuliaan? Setia menggembalakan. Baik atau tidak baik waktunya. Peliharakan domba-domba. Dengan kasih. Kasih Yesus yang indah hidup dalam kita. Mari saudara. Kita akan berterima kasih untuk firman Tuhan. Saya percaya setiap kata firman Allah memberkati hidup kita. Mari. Kasih Yesus indah dalam hidupku ini. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Bahkan tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Bahkan tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yesus indah dalam hidupku, amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Hanya kasih Yesus yang bisa menutupi banyak dosa. Biarlah kasih itu mengalir
tidak pernah kering dalam kehidupan kami. Kasih Yesus Membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dengan kasih ini kita menyaksikan Yesus. Dengan kasih ini kita memelihara domba-domba. Dengan kasih ini kita mengampuni mereka yang berbuat salah. Tuhan Yesus, tolong kami. Memang ini adalah akhir zaman. Banyak ujian yang kami harus lalui. Tapi kami melihat pada korban Yesus. Korbannya Tuhan di atas kayu salib, itulah yang kami pandang Tuhan. Supaya kasih itu mengalir dalam kehidupan kami. Mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Haleluya, kami menyembah Engkau Tuhan. Berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Buat anugerah-Mu, buat firman-Mu yang mengingatkan kami dalam Alkitab ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa, haleluya, haleluya, teduh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat, segala berkat yang terbaik turun atas kita sekalian pada hari ini. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita, berlimpah-limpah kasih-Nya, tahan di dalam segala hal. Kasih Tuhan membuat kita bertahan sampai mencapai mahkota-mahkota kemenangan itu. Terimalah berkat, kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di ibadah-ibadah selanjutnya yang sudah dijadwalkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.